Halo semuanya dan kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif, dan kali ini kita mau bahas sebuah TV 50 inci yang harganya benar-benar mind blowing. Ya, karena benar-benar terjangkau dan ini benar-benar merusak pasar. Orang dibandingkan beli TV 40 inci mendingan 50 inci sekalian karena harganya cuma 3,8 juta rupiah. Iya, luar biasa banget. Biasanya TV 50 inci Smart TV 4K UHD itu dengan harga 5 juta atau 499 itu gue bilang mind blowing. Udah benar-benar luar biasa. Nah, ini kita bisa menghemat sampai 1,2 juta rupiah, tapi kita dapat 50 inci. Dan biasanya kalau TV-TV yang dikasih harga benar-benar shocking, itu kan banyak yang dikurangin, banyak yang di downgrade. Tapi di TV ini bahkan gue mendapatkan fitur-fitur lain yang nggak gue temukan di TV-TV lainnya yang pernah gue review, baru ada di TV ini. Nah, seperti apa TV ini? Jangan lupa like dan subscribe karena kita akan membahas TV Changhong U50K2. Jadi kalau kalian pikir biasanya barang-barang yang harganya bottom, yang harganya paling murah gitu ya, biasanya kan banyak yang dikurang-kurangin ya. Ini enggak loh. Kalau nggak percaya, kita bisa lihat dari desainnya aja. Biasanya TV-TV dengan harga yang paling bawah, paling dasar, itu kan biasanya cuma hitam garis doang. Tapi di sini di bagian bawahnya itu dikasih kayak sejenis mosaik gitu, yang ngebuatnya jadi kelihatan bukan TV murahan. Sama untuk kakinya, ini juga berwarna emas. Sama ini juga lengkungannya kelihatannya mewah. Biasanya kalau TV yang kakinya hitam doang, ininya hitam doang, itu kelihatannya kayak, kayaknya nih barang downgrade gitu ya. Nah, di TV ini itu enggak. Ini kelihatan kayak barang yang cukup premium lah ya. Dan di bagian sebelah kiri sini kita akan menemukan sebuah logo Changhong. Bezelnya juga sangat tipis. Jadi kalau kita lihat dari kamera atau dari jarak yang cukup jauh gitu ya. Karena kan TV 50 inci kan nontonnya nggak bisa terlalu deket ya. Ini juga rasanya mewah banget. Kemudian layarnya ini juga nggak di downgrade. Jadi ini layarnya pas gue lihat, kok ini TV harganya segini tapi gambarnya bagus. Pertama kita lihat di sebelah kanan kirinya nggak ada screen bleeding, jadi warna hitamnya itu rata sampai ke ujung, dari ujung ke ujung. Memang dia belum AMOLED, masih LED biasa, tapi dia sudah 4K dan dia juga sudah mendukung HDR10+. Dan kalau kita sambungkan ke komputer kali ya, dia bisa buat dipakai main game 4K 60 fps. Asik gak tuh? Udah 4K dia 60 frame per second. Biasanya kan kalau TV cuma 24 atau 25 atau 30 ya. Ini sampai 60 fps. Makanya pas kita ngerekam video pakai TV ini, itu nggak susah gitu. Biasanya kan kalau ngerekam TV tuh suka goyang-goyang ya kan, LED ya. Kalau ini nggak, karena dia sampai 60 fps si 4K-nya. Dan dia juga sudah punya white color game mode. Jadi kalau kita ngeliat warnanya, itu dia benar-benar bisa sampai deep banget. Rahasia kenapa gambarnya bisa bagus juga, bisa sampai 60 fps juga, karena dia pakai namanya UC Pro Engine. Jadi diprosesnya di situ. Jadi bayangin, harga segini kita bisa dapat TV dengan layar yang sebagus ini. Tapi tetap aja, meskipun menurut gue untuk sebuah LED ini udah bagus banget gambarnya, tapi masih kalah sama TV AMOLED. Ya karena teknologi panelnya udah beda kan, ini masih LED, yang itu AMOLED. Terus juga dia punya teknologi yang gue belum temukan di TV lain, namanya EWS, Emergency Warning System. Jadi TV ini dia tuh terhubung ke BNPB, kalau misalkan ada peringatan tsunami, peringatan longsor, gempa bumi, itu langsung ditampilkan di layar TV. Jadi misalkan di daerah kita, misalnya rumah kita di daerah pesisir pantai, terus BNPB ngasih peringatan akan ada potensi tsunami. Kita kan di rumah nggak tahu, kita nggak ngeliat pantai kan. Nah, dia langsung menginterupsi, ngasih message dengan sangat jelas bahwa ya bentar lagi mau ada tsunami, segera kita keluar dari rumah, cari tempat berlindung. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi TV ini nggak cuma memberikan hiburan, tapi juga bisa menyelamatkan kita kalau ada bencana. Kemudian features lain yang gua nggak temukan di TV-TV yang gua pernah review, dia itu bisa merekam siaran. Jadi kalau kita colokin flash disk atau hard disk eksternal, terus pas lagi nonton TV digital, itu kita bisa pencet tombol di sini, tombol record, nanti dia akan otomatis merekam siaran TV yang lagi berlangsung. Misalkan kita lagi nonton bola gitu ya, kita mau record, terus nanti upload di YouTube, dapat AdSense deh. Bisa beli TV lagi. Nggak, biasa kalau kita upload bola, MotoGP, F1, itu suka di take down sama YouTube karena melanggar hak cipta. Ya, tapi kalau misalkan siaran TV lain, misalnya dokumentasi pribadi nih ya, salah satu anggota keluarga kita diundang masuk TV, terus dia melakukan wawancara, memberikan statement, itu bisa kita rekam
di TV ini gitu. Nggak usah harus buka-buka komputer lagi atau semacamnya, udah bisa langsung di sini. Sesimpel itu. Tapi dia cuma bisa ngerekam siaran digital aja, nggak bisa yang siaran analog. Kalau siaran digital lebih enak sih, terutama kalau TV 50 inci ngeliat analog tuh agak gimana gitu. Pas kita ke digital langsung sharpness-nya tuh beda, gambarnya lebih tajam, bisa HD. Kalau misalkan analog kan cuma berapa ya? 720 kali. Nah, terus Android-nya dia juga sudah pakai Android 9 atau Android Pie. Jadi ya untuk Smart TV bisa dibilang ini yang paling mutakhir lah. Nah, karena dia sudah pakai Android Pie, dia juga punya remote Bluetooth yang kita mesti pairing dulu kalau misalkan baru awal. Caranya pencet kiri sama yang back ini kita kedepanin sini. Setelah dia pairing, kenapa dia harus pakai Bluetooth? Karena dia bisa pakai voice command, di mana di sini tuh ada sebuah mic, ada mikrofon. Jadi kalau misalkan kita mau cari sesuatu, kita tinggal pencet di sini Google Assistant, open YouTube. Opening YouTube. Nah, dia langsung ngebuka YouTube. Dan lebih enak lagi kalau misalkan kita mau cari sesuatu gitu ya, kita tuh nggak perlu pusing-pusing ngetik gitu. Kalau kita ngetik kan malas banget gitu. Gue agak nggak suka kalau TV nggak ada voice command ya sebenarnya. Kalau misalkan dia pakai infrared dia nggak bisa voice command kan. Misalkan kita mau cari apa gitu, pencet satu A B C D gitu ya. Kalau pakai ini gampang. Misalkan kita mau cari anak gue sukanya nonton Tayo misalnya. Open YouTube, search Tayo Little Bass. Nah, langsung keluar. Meskipun tadi salah. Tayo Little Bass, harusnya Tayo. Ya maklum Google Voice Recognition-nya nggak begitu bagus, tapi at least kita udah dapet nih yang kita inginkan nih. Dapet Tayo, ini ada Tayo lagi ya kan, Tayo lagi. Jadi kalau kita mau cari sesuatu itu gampang banget gara-gara ada voice assistant ini. Dan nggak cuma buat YouTube aja, kita misalkan mau buka Netflix nih juga bisa. Kita pencet sekali, open Netflix. Opening Netflix. Nah, langsung kebuka Netflix-nya. Ya, cuma ini belum login kita ya. Jadi, udah kita back aja. Tapi sebenarnya, kalau kita mau buka Netflix sama YouTube, itu nggak perlu kita ngomong-ngomong sih. Di sini kita dapat shortcut, yang pertama Netflix, dan yang sebelah kanan ini ada YouTube. Dan ngomong-ngomong soal remote-nya, gue seneng, meskipun desainnya nggak simple yang tombolnya cuma dikit, tapi gue sebenarnya lebih seneng sama yang tombolnya banyak seperti ini. Jadi shortcut-nya tuh jelas, lengkap, dan yang paling penting kalau kita mau atur settings itu gampang banget. Misalkan kita mau atur karena brightness-nya kecerahan gitu ya, kita mau ngatur gambar tuh gampang sekali di TV ini. Jadi kita tinggal pencet ada logo apa nih, gigi roda di sini ya buat masuk ke settings. Terus kita masuk ke device preferences. Terus kita masuk ke picture. Nah, baru kita atur brightness, backlight, dan segala macamnya. Ini sengaja gue nolin, karena kalau misalkan gue gedein nanti muka gue jadi gelap. Ini ya terlalu terang. Oke, lanjut. Nah, cuman lucunya, ini kalau misalkan kita di menu itu emang agak jauh ya. Tapi pas kita lagi nonton, misalkan kita nonton nih, ini kalau kita mau ganti brightness-nya, ini kita pencet begini, kita langsung bisa atur picture-nya. Nah, brightness-nya mau kita terangin, jadi kayak gitu. Backlight kita terangin, jadi seperti ini. Ini gambarnya bagus, cuma kalau udah terang, gambar gue jadi gelap nggak? Apa ini jadi terlalu putih? Ya, agak terlalu putih. Agak terlalu putih. Ya itulah, karena ini depan kamera, jadi gambar real itu nggak bisa kelihatan sebenarnya. Nah, jadi kalau misalnya kita nonton TV, atau kita nonton YouTube, nonton Netflix, mau atur brightness dan kawan-kawannya, itu mudah sekali. Karena tombol settingsnya ini dengan secara pintar, dia langsung jadi shortcut. Mau atur sound, ini juga bisa. Cuma kalau untuk suara, namanya TV tipis-tipis zaman sekarang itu biasa banget ya. Jadi kalau misalkan kalian beli ini, gue sarankan beli soundbar biar gambarnya jadi bagus. Suara jadi bagus. Oke, lanjut. Sekarang kita ngomongin port belakangnya. Portnya juga sangat lengkap, mulai dari yang port samping ini, kita akan mendapatkan sebuah port USB, kemudian untuk antena, dan di bawahnya lagi itu ada untuk HDMI. Nah, terus yang di bawahnya ini port HDMI-nya itu ada 3 guys. Banyak banget, sama ada kabel komponen, ada kabel optik audio, buat earphone jack, kabel LAN, dan juga ada USB lagi. Jadi untuk inputnya ini sangat banyak sekali. Dan juga untuk koneksi wireless, dia juga punya Bluetooth
dan Wi-Fi. Jadi kalau misalkan kita punya speaker Bluetooth gitu ya, udah daripada nambah-nambah lagi, pakai aja speaker Bluetooth biar audionya lebih bagus. Dan juga Wi-Fi-nya itu juga bekerja dengan sangat baik. Gua dengan koneksi kantor seperti ini, so far nyobain buka apa aja langsung ke resolusi yang paling maksimal. Dan gue seneng banget kalau YouTube tuh di TV 4K kita nonton video yang 4K juga. Kayak contohnya kita buka videonya MKBHD ya. Open YouTube, search MKBHD. Nah, kalau nggak salah kemarin dia ngebahas Tesla ya. Karena ketika kita di home seperti ini resolusinya mungkin cuma Full HD, jadi masih agak kerasa pecahnya. Tapi pas kita buka di mana kemarin dia bahas Tesla Model Y, kok nggak ada sih? Kalau diubah ke 4K, gambarnya jadi sebening itu. Nah, itulah kenapa gue seneng banget nonton YouTube di TV, karena gambarnya emang bisa sebening itu, sedangkan kalau kita nonton pakai HP, itu paling cuma Full HD, nggak sampai 4K seperti ini. Tuh lihat deh, itu bajunya, mukanya, ada pori-porinya, itu semua bisa kelihatan dengan sangat jelas. Bagus banget sih resolusi 4K itu ya. Nah, kemudian untuk speknya sendiri, dia menggunakan memori internal itu 8 GB, prosesor quad-core, dan untuk RAM-nya di 1,5 GB. Ya kelihatannya kecil, tapi untuk sebuah Smart TV itu cukup. Dan Smart TV gue yang lama 1 GB aja sampai sekarang itu masih bagus banget. Nggak nemuin lag atau semacamnya ya. Dan buat teman-teman yang mungkin mau presentasi menggunakan laptop atau menggunakan HP, itu juga nggak perlu colok-colok kabel HDMI. Karena dia juga sudah support screen mirroring. Jadi kalau kita mau connect laptop atau HP kita, itu nggak perlu lagi colok-colok kabel. Dia langsung aja, dia bisa mirroring secara wireless. Ya so far gue pakai TV ini puas banget, bener-bener yang tadinya gue pikir TV murah pasti banyak yang downgrade, ternyata di TV ini tuh enggak, justru kita banyak lebihnya, dan TV yang lebih mahal pun dia belum tentu ada fitur-fitur seperti itu gitu. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang udah beli TV Changhong U50K2 bisa langsung komen di bawah seperti apa rasanya. Ya so far gue happy banget. Ini bener-bener apa ya, lebih dari ekspektasi gue. Yang gue pikir ada yang mau kirim TV Changhong, harganya berapa, 3,8 juta gitu. Ah pasti TV murahan ya kan. TV-nya pasti bukan Android, Smart TV yang biasa gitu ya. Ini ternyata enggak, semua feature-feature-nya lengkap. Bluetooth-nya ada, segala macam ada. Gue kayak wow, ini sih bisa rusak nih pasar TV 40 inci dan 50 inci. Karena harganya bener-bener jauh. Itu aja mungkin video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Ridha Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!